Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada pertemuan kita yang ke-11 insyaallah kali ini, kita akan mempelajari skill ke-43 dan skill ke-44. Insyaallah skill ke-43 dan ke-44 ini tidak akan terlalu sulit, karena umumnya biasanya teman-teman sudah menemukan pola-pola serupa dalam pelajaran-pelajaran structure sebelumnya ya. Jadi insya Allah tidak akan terlalu sulit. Dalam hal ini kita langsung masuk ke skill ke-43. Skill ke-43 adalah tentang distinguishing subject and object pronoun. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana membedakan antara subjek dan object pronoun. Saya rasa teman-teman tidak akan terlalu sulit dalam memahami ini, karena seperti yang teman-teman lihat, di sini ada perbedaan antara subjek dan object pronoun. Jadi teman-teman, pronoun sendiri adalah sebuah bentuk kata ganti ya. Kata ganti terhadap sebuah noun. Kata ganti noun. Oke, dalam hal ini adalah kata ganti benda. Di bagian subjek sebelah kiri, teman-teman pasti sudah familiar sekali ya dengan istilah subject. I, you, he, she, it, we, they. Ini adalah subjek, semuanya adalah subjek yang melakukan kegiatan. Subjek yang umumnya melakukan kegiatan. Kemudian, objek itu bagaimana? Objek pronoun sendiri adalah kata ganti benda dalam bentuk objek, yang mana dalam hal ini merupakan yang dikenai kegiatan. Yang dikenai sebuah kegiatan. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa langsung tarik garis lurus ya. Apabila I dia dalam bentuk objek pronoun, maka akan berubah menjadi me. Demikian pula dengan you bentuknya adalah tetap. Kemudian he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it, we menjadi us, dan they menjadi them. Yang dalam hal ini kalau teman-teman perhatikan, yang bentuknya mirip antara subject dan object pronouns-nya itu adalah you ya dan it. You dan it itu mirip antara bentuk subject dan bentuk objeknya. Jadi teman-teman bisa stick atau mengikuti guideline ini untuk seterusnya dalam membedakan antara pronouns yang bersifat subject, maksud saya yang berbentuk subject, dan pronouns yang berbentuk object. Bagaimana contohnya? Kita lihat di bawah ini ada contoh. Yang di sebelah kiri adalah kalimat yang semuanya menggunakan noun ya. Sally adalah noun, the book adalah noun, John juga adalah noun. Kalimatnya adalah Sally gave the book to John. Sally gave the book to John. Dalam hal ini, kalimat yang di sebelah kanan adalah kalimat yang semua noun tadi kita rubah menjadi kata ganti sesuai posisinya masing-masing. Sally gave the book, Sally gave the book to John, itu ketika kita merubah dalam bentuk subjek dan objek pronounnya, maka dia berubah menjadi she gave it to him. She gave it to him. She ini maksudnya adalah Sally. Sally dalam hal ini adalah sebuah subjek pronoun ya. Untuk Sally sebagai subjek, dalam hal ini saya singkat menjadi SUB saja. SUBJ, subject pronoun. Oke. Kemudian itu adalah she. Kemudian it itu digunakan untuk mengganti apa? It di sini digunakan langsung untuk mengganti the book yang ada di sebelah kiri. Dalam hal ini langsung merupakan object pronoun. Oke, karena ibaratnya kalau teman-teman memperhatikan secara gampang ya, untuk she atau dalam hal ini adalah subject pronoun. Subject pronoun selalu muncul sebelum verb. Ya, gave adalah verbnya. Jadi subject pronoun selalu muncul sebelum verb.
Sementara object pronoun selalu muncul setelah verb. Ya. Jadi she gave it itu adalah satu klausa yang terdiri dari subject pronoun, kemudian verb diikuti dengan object pronoun. Kalau di dalam skill ke-37 saya rasa atau 38 skill minggu lalu kita mengenal ini dengan istilah active sentence ya. Active sentence. Nah, dalam active sentence atau active form of a sentence, dalam active form of a sentence itu polanya selalu seperti she gave it ini. Jadi selalu diawali oleh subject pronoun, kemudian diikuti oleh verb, kemudian setelah verb diikuti oleh object pronoun. Sementara yang warna hijau saya tandai di situ untuk menggantikan kata ganti dari John, him. Him di sini adalah apa? Him di sini juga adalah sebuah objek, tapi dia bukan objek pronoun, dalam hal ini dia adalah objek preposisi. Object preposition. Kenapa berbeda, Miss, antara object pronoun dan object preposition? Perbedaannya adalah object pronoun persis diletakkan setelah verb. Teman-teman bisa lihat di sini it di sini diletakkan setelah kata gave ya. It diletakkan setelah kata gave. Kemudian kata him sendiri di sini disebut dengan object preposition karena terletak persis setelah kata to. Oke, persis setelah kata to. Di sini him muncul setelah kata to. Demikian teman-teman untuk example atau contoh dari distinguishing subject dan object pronouns. Kemudian kita akan melihat sedikit tentang common mistake in skill 43. Dalam hal ini, common mistake atau kesalahan yang biasanya muncul dalam membedakan antara subject dan object pronouns. Kalimat pertama, teman-teman bisa lihat di situ. Kalimat pertama di sini tulisannya adalah him and the girl are going shopping. Him and the girl are going shopping. Dalam hal ini kita sering sekali menemukan, saya rasa di usia ketika kita dewasa pun dalam berbahasa Inggris, terutama sebagai non-native speakers, itu kita sering menggabungkan antara object pronoun dengan sebuah noun yang lain. Dalam hal ini adalah him dan the girl. Nah, di kalimat yang pertama ini jelas dia salah. Ya, jadi jangan lagi kita memakai me and you misalnya. Me and you are going shopping. Me and you are going shopping misalnya. Kalau saya tulis di sini me and you are going shopping, itu juga salah dalam bagian awalnya. Jadi me dan him itu adalah sebuah object pronoun sebagaimana teman-teman perhatikan di slide sebelahnya ini, ya, adalah object pronoun. Jadi me dan him dalam hal ini tidak bisa diletakkan di kalimat pertama. Kenapa? Karena kalimat ini adalah, di dalam kalimat ini me dan him harusnya berkedudukan sebagai subject pronoun. Harusnya ini sebagai subject pronoun. Sehingga me dan him harusnya diganti menjadi I ataupun diganti menjadi he. Contoh, I and you, gitu ya. I and you are going shopping. Misalnya seperti itu. Kemudian yang di bawahnya kalau kita pakai he and the girl are going shopping. Itu untuk kalimat pertama. Kenapa diganti demikian? Karena posisinya adalah sebagai subject pronoun. Kemudian teman-teman kita lihat di kalimat yang kedua di bawah ini. Saya tandai dengan warna biru. Di kalimat kedua di bawah ini, teman-teman bisa lihat kalimatnya the gift was intended for you and I. The gift was intended for you and I. Artinya adalah hadiah ini diberikan, ditujukan untuk kamu dan saya. Begitu. Sering sekali you and I di sini digabungkan oleh beberapa orang, baik itu di akhir kalimat juga ya. Banyak yang digabungkan seperti ini.
Yang bertanda bintang I di sini adalah salah. Kenapa? Harusnya ini berubah menjadi me. You for you and me. Kenapa demikian? Karena you and me di sini, ya, you and me di sini adalah object. Object apa? Preposition. Sebagaimana yang saya jelaskan di poin sebelah kiri tadi, seperti kata him di sini ya. Him adalah object preposition karena muncul setelah kata to yang merupakan adalah preposisi. Sementara untuk yang di sini dalam contoh ini, you and I juga adalah object preposition. Dua-duanya. Sorry, you and me ya. Bukan you and I, tapi you and me. You and me adalah object preposition yang mana dalam hal ini kedudukannya adalah sebagai object preposition karena dia muncul setelah kata for di sini. Oke, demikian teman-teman, semoga untuk skill ke-43 ini bisa dipahami. Adapun apabila masih kurang jelas, as usual teman-teman bisa mengulang video ini atau bisa juga untuk menghubungi saya lebih lanjut untuk menanyakan pertanyaan teman-teman. Selanjutnya ini adalah exercise 1 tentang distinguishing subject and object pronouns. Seperti biasa, each of the following sentences contains at least one subject or object pronoun. Circle the pronouns. Lingkari pronounsnya, kemudian indikasikan whether the sentence are correct or incorrect. Teman-teman tinggal berikan apakah kalimat ini sudah benar atau betul begitu ya. Kalau kita lihat contoh yang pertama, the worst problem with it, jadi it langsung dilingkar karena dia adalah merupakan pronoun, is that he juga dilingkar karena merupakan pronoun, cannot afford it. It juga dilingkar yang terakhir karena merupakan pronoun. Oke? Dalam hal ini semua ini adalah correct. Kenapa demikian? Karena it yang pertama kedudukannya sudah betul sebagai subject, ya. Dia muncul sebelum kata is di sini. Sebelum verb. Kemudian that he di sini juga betul sebagai subject karena dia muncul persis sebelum kata modals, cannot gitu ya. Jadi subject juga muncul selain sebelum verb, juga muncul sebelum modals. Seperti can, may, should gitu ya. Will, would begitu. Kemudian it yang terakhir juga betul, ini adalah sebagai object pronoun. Object pronoun karena dia muncul persis setelah verb afford begitu, sehingga kalimat nomor 1 sudah benar. Demikian juga untuk nomor 2, they di situ sudah benar sebagai subject. They saw Steve and I. They saw Steve and I. Jadi kalau teman-teman melihat Steve and I ini kurang tepat, I-nya harus diganti menjadi me. Kenapa? Karena Steve and I muncul mengikuti kata kerja saw. So, it should be they saw Steve and me at the movies last night after class. Jadi teman-teman, seperti biasa saya meminta teman-teman untuk menganalisa hal serupa. Jadi ditentukan pronouns-nya yang mana saja, kemudian indikasikan apakah kalimat tersebut, pronouns yang digunakan itu sudah benar atau belum. Teman-teman silahkan mengerjakan sesuai dengan nama-nama yang saya letakkan persis setelah nomornya masing-masing seperti di dalam layar ini. Oke? Selanjutnya, kita akan masuk ke skill 44, Distinguishing Possessive Adjectives and Pronouns. Teman-teman sudah sangat sering saya rasa menggunakan semua kosakata ini, terutama sekali yang bagian possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. Dalam hal ini, semua ini adalah possessive adjectives yang kalau bahasa Indonesianya kita artikan dengan kata ganti kepunyaan. Biasanya kita sering menyebutnya dengan kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan. Oke, kata ganti kepunyaan ini maksudnya adalah posesifnya sendiri, ya. Possessive pronouns di sebelahnya ini juga adalah kata ganti kepunyaan, ya, tapi dalam bentuk pronoun, begitu. Apa bedanya antara bentuk adjective dan bentuk pronoun ini?
sangat jelas di bawah ini teman-teman bisa perhatikan untuk possessive adjective atau kata ganti kepunyaan yang bersifat adjective itu harus diikuti oleh noun-nya. Harus ada noun-nya yang mengikuti. Contohnya apa? My book, ya misalnya my book, your chair, kemudian his hair, misalnya her pen, kemudian its tail, misalnya our class, atau their university, misalnya. Maka semua harus diikuti oleh noun. Sementara untuk bagian pronouns itu tidak boleh, tidak bisa diikuti oleh noun. Sangat tidak bisa. Jadi ini murni sendiri. Untuk possessive pronouns, murni sendiri. Contohnya bagaimana? Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu teman-teman bisa mengartikannya begini. My book itu kan artinya adalah buku saya, kan ya? Buku milik saya. Your chair di sini artinya adalah misalnya kursimu. Jadi jelas ada bendanya ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu tidak pakai benda. Kemudian artinya apa? Contohnya di sini adalah mine, artinya adalah milikku, milikmu, ya. Kemudian his adalah miliknya laki-laki, laki-laki. Kemudian ini miliknya hers adalah miliknya perempuan. Ya, kemudian its itu tidak ada possessive pronouns-nya. Ours adalah milik kami. Milik kami. Kemudian theirs artinya adalah milik mereka. Jadi dalam menggunakan kedua bentuk possessive ini, possessive adjectives dan pronouns ini, tidak sulit teman-teman. Teman-teman bisa tinggal mengartikannya dalam bahasa Indonesia juga bisa. Seperti yang saya contohkan di sini. Milikku, kalau untuk possessive pronouns ya, tinggal bilang adalah milikku, begitu. Contoh dalam kalimatnya misalnya apa? Misal saya bilang, buku ini adalah milik saya. Buku ini adalah milik saya, maka kalimatnya sudah pasti saya tulis sebelah kiri mungkin. Buku ini adalah milik saya artinya adalah my book. Buku ini, this book, buku ini adalah milikku. This book is mine. Begitu. Jadi, teman-teman bisa bilang this book is mine untuk mau bilang buku ini adalah milikku. Begitu. Kalau mau misalnya bilang buku ini adalah buku saya, maka mine-nya tinggal diganti saja dengan my book. My book. Jadi boleh teman-teman bilang this book is mine kalau mau memakai arti milikku. Kalau mau memakai arti buku saya, maka this book is my book. Begitu ya. Selanjutnya ini adalah bentuk example yang bisa saya berikan. Sebelah kiri ada tulisan they lent me their book. Mereka meminjamkan saya buku mereka. Buku mereka. Buku mereka. Kemudian di sebelah kanan kita bisa lihat they lent me theirs. Tidak ada noun-nya di situ, tidak ada. They lent me theirs. Theirs di situ adalah milik mereka. Mereka meminjamkan kepada saya milik mereka. Begitu teman-teman. Ini adalah selanjutnya common mistake in skill 44. Kesalahan yang biasanya umumnya muncul dalam skill membedakan antara possessive adjective dan possessive pronouns. Pertama, di kalimat nomor 1. Di kalimat nomor 1, each morning they read theirs newspaper. Sudah pasti theirs ini adalah salah karena ada noun yang mengikutinya. Kalau ada noun-nya berarti ini adalah adjective, possessive adjective. Saya singkat menjadi poss adj.
possessive adjective yang mana theirs di sini harus diganti menjadi their saja. So it should be each morning they read their newspaper. Kemudian di contoh kalimat nomor 2, could you give me your? Your di sini tidak ada noun-nya. Kalau misalnya mau betul, maka kalimat ini harus ditambahkan noun. Contohnya, could you give me your newspaper? Misalnya begitu. Could you give me your cell phone number? Boleh seperti itu. Harus ada noun-nya kalau mau pakai your. Sementara karena di sini tidak ada noun-nya, maka your dalam hal ini biasanya disebut juga dengan your. Your di sini harus diganti menjadi possessive pronoun. Harus diganti menjadi possessive pronoun. Dalam hal ini, your harus berubah menjadi yours. Yours. Begitu. Untuk memahami ini, tidak ada jalan yang lebih gampang selain mempraktekkannya ya teman-teman. Karena apalagi materi ini mungkin akan meminta teman-teman untuk menghafal possessive adjectives, possessive pronoun, subject pronoun, kemudian object pronoun, semuanya mungkin perlu dihafal, tapi saya rasa ini bisa seiring waktu teman-teman kuasai as long as selama teman-teman sering memakai skill ini. Oke? Selanjutnya seperti biasa, ada exercise kedua tentang distinguishing possessive adjectives and pronouns. Dalam hal ini, each of the following sentences contains at least one possessive pronoun or adjective. Lingkari the possessives in these sentences. Lingkari possessives yang ada dalam kalimat-kalimat ini. Kemudian indikasikan apakah kalimat-kalimat ini sudah benar atau betul. Contoh nomor 1 di situ, if she borrows your coat, then you should be able to borrow her. Dalam hal ini adalah kurang tepat. Kenapa? Karena di sini your coat-nya sudah betul, ada noun-nya, sehingga your-nya sudah betul karena dia memakai possessive adjective. Ya. Sementara you should be able to borrow her, di sini tidak ada noun-nya, sehingga ini harusnya adalah yang bersifat possessive pronoun. Maka di sini harusnya diganti menjadi hers atau hers. Hers. Begitu. Sehingga kalimat ini adalah incorrect. Untuk nomor 2, each pot and pan in her kitchen has its own place on the shelf. Setiap pot dan pan yang ada di kitchen atau dapurnya, dapur milik perempuan itu gitu, sehingga ini her kitchen-nya sudah betul. Her kitchen, ada noun yang mengikuti. Has its own place on the shelf. Its own place, dalam hal ini juga ada noun yang mengikuti, sehingga her dan its itu sudah sama-sama betul. Kalau kita cek di situ, her dan its adalah sama-sama betul merupakan possessive adjective. Sehingga untuk nomor 2 tadi juga sudah benar. Teman-teman sekarang silahkan mengerjakan nomor 3 sampai 10 sesuai dengan nama-nama yang saya berikan di sini. Oke? Selanjutnya, teman-teman saya minta untuk menulis skill 43 dan 44 ya, karena belajar terbaik adalah dengan mempraktekkannya begitu. Sehingga saya meminta teman-teman untuk membuat masing-masing satu kalimat berbeda untuk menggunakan seluruh cakupan skill 43 dan skill 44 serta tentukan posisinya masing-masing. Saya berikan contoh di situ. Contoh sentence pertama mewakili skill 43, saya tuliskan I love you. I adalah subject pronoun, kemudian you adalah object pronoun-nya. Di situ semuanya saya gabungkan dalam satu kalimat. Subject pronoun dan object pronoun digabungkan dalam satu kalimat. Kemudian sentence kedua juga tentang skill ke-44. Dalam hal ini saya menulis dua kalimat. I do not see your pen. Kemudian do you want to borrow mine? Saya indikasikan di situ your adalah possessive adjective dan mine adalah possessive pronoun-nya. Demikian teman-teman untuk contoh kalimat yang saya berikan. Nah, teman-teman bisa mengikuti pola ini
Kalaupun teman-teman mau membuat panjang kalimatnya begitu, maka it's alright, akan bagus sekali malahan, agar bisa saya secara menyeluruh gitu melihat contoh kalimat yang teman-teman berikan, hasil kalimat yang teman-teman tulis begitu ya. Kemudian apabila teman-teman mengerjakan ini langsung dalam sesi pembelajaran kita, maka otomatis akan langsung saya cek insya Allah. Tapi apabila dikumpulkan nanti-nanti, maka kemungkinan besar akan saya ceknya juga nanti-nanti. Begitu teman-teman, saya harap bisa dikerjakan sesuai dengan waktu pembelajaran kita yang mana adalah hari Jumat ini. Oke? Sekian untuk pembelajaran online kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.